Dengan slide-nya. Bisa mendengar. Baik. Jadi seperti yang ada di slide, kita akan membahas tentang array. Nah, lebih dulu apa itu array? Array adalah struktur data ya, yang menyimpan elemen-elemen data dalam struktur sekuensial. Sekuensial ada urutan ya, misalnya A, B, C ya. B itu adanya A tapi sebelum C, jadi ada urutan. Nah itu namanya struktur sekuensial. Kemudian dia berukuran tetap, jadi sejak dideklarasikan sampai programnya selesai, ukurannya itu tetap tidak berubah, fixed size, dan data yang bisa diletakkan di dalam struktur data tersebut, tipe datanya harus sama. Dan kemudian masing-masing data yang diletakkan di dalam array tersebut diakses dengan menggunakan indeksnya. Indeks adalah nomoran dari tempat-tempat di array. Jadi misalnya dalam contoh ini, saya mendeklarasikan array dengan nama myArray dengan 5 lokasi, ya 5 elemen array. Dan saya masuk data di dalamnya 1, 3, 5, 7, 9 bilangan ganjil misalnya ya. Nah, masing-masing data ini akan memori sesuai dengan posisinya di dalam. Nah, nomor posisi ini disebut indeks. Nah, posisi yang pertama disebut indeksnya itu adalah 0. Ya, 0. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya elemen yang 3 ini 5 ya. 5 ini memiliki indeks 2 di dalam array myArray. 9 memiliki indeks 4 ya. Dan elemen yang ini dalam contoh ini dia memiliki indeks. Oke. Seperti kita lihat untuk mendeklarasikan seperti ini, untuk memastikan menginisialisasi array tersebut, kita menggunakan kurung kawal. Jadi data itu kita tuliskan di antara kurung kawal seperti ini, dengan masing-masing elemen arraynya kita pisahkan dengan tanda koma. Seperti ini. Oke. Kita array. Untuk mendeklarasikan array, kita butuh minimal namanya, nama ya. Contoh tadi kita pakai nama myArray. Okay. Kemudian tipe data array tersebut, dalam contoh tadi saya pakai tipe data integer. Nah, ini akan menentukan data apa yang bisa kita masukkan ke dalam myArray. Kemudian dimensi atau ukuran, panjang atau jumlah angka. Contoh sebelumnya jumlah anggotanya adalah 5 ya. Ini dimensi dari array. Kemudian dimensi ini fix ya, seperti saya bilang tadi, ukuran dari array tersebut fix, tidak bisa berubah-ubah sejak dibuat sampai programnya berakhir. Nah, ini bentuk umum dari sebuah array ya, ada tipe datanya, ada namanya, kemudian dimensinya di dalam tanda kurung ini seperti pada contoh ini. Jadi 5-nya ditulis di kurung sik. Oke. Kita contoh di dalam ini program sederhana biasa ya, seperti kita sudah pelajari sebelum ya. Di sini saya di baris keempat saya deklarasikan myArray 5, dimensinya 5, langsung saya inisialisasi dengan data 1359. Saya bisa menentukan satu
ini dengan menggunakan tangan tentu saja. Saya menggunakan for, bentuknya seperti for, in, i, ya kan saya pakai variable counter i. Saya misalkan mulai dari 0, ditambah 1 i-nya untuk setiap iterasi sampai i kurang dari 5 atau selama i kurang dari 5. Ya, maka i-nya akan berubah dari i sama dengan 0, i sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4. Oke. 5 tidak termasuk ya, karena ini lebih kecil dari 5. Itu kita pakai i itu kita sebagai untuk mengakses masing-masing angka myArray. Caranya di baris ke-6 kita cout anggota array itu, kemudian kita tampilkan isi dari i, ya, untuk menampilkan indeksnya, lalu kita akses array-nya menggunakan nama dari array myArray, kemudian i-nya kita gunakan di indeks, ya. Jadi dimulai dari i 0, i 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4, ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian ini akan memberikan isi dari array tersebut pada indeks posisi yang diinginkan. Jadi pada saat i sama dengan 0 akan menggunakan 1, pada saat i sama dengan 1 ya, akan mengembalikan 3, 5, 7 dan seterusnya, gitu ya. Ini keluaran dari program yang di atas. Jadi pada dasarnya dia menampilkan satu persatu dari elemen myArray dengan menggunakan ya. Nah, ini bagian deklarasi dan inisialisasinya, dan ada variasi lain ya. Perhatikan dalam contoh ini saya menuliskan 5 ya. myArray ini mengandung 5 elemen. Nah, kalau kita langsung menginisialisasikan seperti pada kotak merah ini, langsung dalam satu baris di baris 4, saya langsung menginisialisasikan myArray ini dengan data 1, 3, 5, 7, 9. Maka saya tidak perlu tuliskan 5-nya, ya, karena dia langsung ditentukan oleh proses inisialisasi ini. Jadi saya bisa abaikan 5-nya di myArray, kemudian 1, 3, 5, 7, 9 langsung saya bisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya tetap array, tetapi ditentukan oleh data yang dipas. Ini dia. Jika iterasi langsung dilanjutkan dengan inisialisasi, maka ukuran array bisa ditentukan. Ukuran akan otomatis menyesuaikan dengan jumlah anggota yang diinisialisasi. Oke. Nah, di bagian ini tadi saya jelaskan kita mengakses elemen array. Nah, kita fokus di 567 ya. Di bagian 567 ini disebut array traversal. Array traversal yaitu ketika kita mengunjungi satu persatu elemen array. Jadi elemen array itu kita kunjungi satu-satu, mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir, dan kemudian kita lakukan satu operasi tertentu terhadap nilai. Dalam hal ini, di contoh ini, saya hanya menampilkan ya, saya hanya menampilkan isi elemen array tersebut. Oke, ini disebut array traversal. Biasanya kita menggunakan perulangan tentu saja ya. For, apakah itu for atau menggunakan while. Nah, variabel i, ada variabel iterasi, membantu ya untuk melakukan perulangan ini. Iterasi dilakukan selama i yang 5. Ini dimulai dari i sama dengan 0. Nah, dalam tiap iterasi nilai i di increment ini yang menggunakan notasi ini.
I++ ya, menggunakan operator increment. Nah,